Kata wailun, ya, kata wailun di dalam Al-Quran itu konteksnya itu untuk orang-orang kafir. Ya. Jadi kata wailun di dalam Al-Quran itu konteksnya untuk orang-orang kafir. Ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kan begitu ya. Di dalam surat Al-Mursalat ya, di dalam surat Al-Mursalat, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya, bahwa ancaman yang sangat berat pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan, ya, mendustakan agama. Akan tetapi di dua surat ini, yaitu di surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin, bahwa kata wailun, ya, ini diperuntukkan untuk orang-orang Islam. Untuk siapa saja? Maksudnya termasuk orang Islam, gitu. Ya. Jadi bukan untuk orang kafir saja. Nah, seperti kita tahu bahwa ayat atau surat, ya, surat yang diawali oleh kata wailun itu ada dua, yaitu surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Ya, dan ancaman ini, ya, termasuk orang Islam masuk di dalam. Nah, sekarang kata humazah, lumazah, ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Nah, di sini humazah dan lumazah ini timbangannya atau wazannya itu adalah fu'alah, ya, fu'alah, humazah, lumazah. Ya. Jadi eh, kalau humazah, ya, kalau melakukannya satu kali, jadi humazah itu nanti artinya itu menghina gitu. Kalau menghina orangnya satu kali, itu namanya hamiz, ya, hamiz. Hamiz itu isim fa'il. Jadi orang yang menghina, tapi menghinanya satu satu kali gitu. Ya, ada yang namanya hamiz. Hati-hati ya, hati-hati. Kayak bagus sih hamiz gitu ya. Tapi ya, artinya jelek ya. Jadi kalau menghinanya satu kali, ya, kalau melakukan perbuatan itu satu kali, itu hamiz. Tapi kalau beberapa kali, ya, kalau beberapa kali, ya, itu hamaz. Hanya ada di surat apa ya, saya lupa. Hammazim masya'im binamin. Ada hammazim masya'im binamin. Ya, itu kalau berkali-kali, ya, beberapa kali, bentar, beberapa kali. Tapi kalau berkali-kali dan terus terulang, berulang, dan sudah menjadi tabiat dan wataknya, itu baru humazah. Paham ya? Ya, kalau orang yang menghina menghina orang, merendahkan orang satu kali, itu hamiz. Kalau beberapa kali gitu ya, ya 10 kali ke bawah gitu ya, beberapa kali itu hamaz. Ya, sigo mubalago, hamaz. Tapi kalau ini terus-menerus, berulang-ulang, ya, baru humazah gitu. Ya. Jadi ancaman ini berlaku untuk orang-orang yang dia tidak berhenti melakukan perbuatan ini, ya, terus menerus, mungkin menjadi sudah menjadi kebiasaannya, gitu, ya, itu arti humazah. Saya pahami ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi, aduh, gimana ya, saya pernah ngehina orang nih satu kali, apakah apakah berlaku ancaman ini gitu ya? Tidak, gitu ya. Aduh, saya pernah beberapa kali gitu ya, beberapa kali, aduh, gimana ya? Nah, gitu kan ya. Nah, ancaman ini berlaku untuk yang terus menerus, ya. Seperti misalnya bohik, ya, orang yang eh, menertawakan orang lain, ya, orang yang menertawakan orang lain itu dohik gitu, ya. Tapi kalau kalau berkali-kali menertawakan orang lain gitu ya, itu duhakah, ya, duhakah sama humazah, duhakah gitu. Jadi wazan fu'alah atau timbangan fu'alah itu untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan itu berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus, ya. Maka menggunakan kata wazan atau timbangan fu'alah. Sekarang kita masuk ke uh, artinya, ya. Humazah, lumazah itu adalah khuluqani yata'allaqani bimuamalatil insani lil akhirin, yaitu dua sifat, ya, dua akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan orang lain, dengan muamalah, ya, kaitannya dengan muamalah. Bizdira'ihim wahtiqarihim, yaitu dengan
menghina mereka, ya, dengan menghina orang lain. Imma bil hamzi wal lamzi, ya. Menghinanya itu, merendahkannya itu baik dengan al-hamz atau dengan al-lamz. Nah, sekarang apa itu al-hamz? Ya, menghinanya itu bil yad, dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatannya. Yang kedua, ya, jadi arti al-humazah yaitu ya menghina dengan perbuatannya. Yang kedua yaitu bi'ainihi, dengan matanya. Masih ada kan mata-mata yang merendahkan, nah gitu ya, matanya ngerendahin. Bilisanihi, dengan lisannya, dengan ucapannya, ya. Atau batihi, ya, dengan tulisannya. Misalnya bikin di status gitu, ya. Atau misalnya apa ya? Nah, ini al-humazah. Jadi al-humazah itu apa? Menghina orang lain dengan perbuatannya, ya, dengan matanya, ya, dengan lisannya, ucapannya, dan dengan tulisannya, dengan tangan, dengan tulisan. Nah, mungkin sekarang mah dengan apa, Bu? Dengan tulisan, betul nggak? Ya, netizen Indonesia itu luar biasa ketika ketika mengomentari orang, ya, apalagi mengomentari kekurangan kekurangan orang lain, ya. Memang mulutnya tidak berbicara secara langsung, ya, tapi diwakilkan kepada tangannya. Nah, hati-hati itu, ya. Ini kan terjadi di zaman sekarang gitu, ya, di mana media sosial itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita gitu, ya. Ini apa namanya, ketidaktahuan orang, ya, kan mungkin mereka tidak ada apa namanya, tidak ada punishment-nya kok gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya, tindakan nyatanya kok kalau saya mengomentari dengan komentar yang pedas gitu ya, dengan komentar yang destruktif gitu, saya nggak diapa-apain kok gitu kan ya. Secara dunia misalnya saya nggak dihukum, nggak dipenjarakan gitu ya, kecuali misalnya ada yang melaporkan kan gitu. Kalau tidak ada yang melaporkan ya saya aman gitu kan. Merasa aman, ya, dengan tulisan-tulisan mereka yang menyakitkan, ya, menjatuhkan wibawa orang gitu. Dia lupa bahwa ada ancaman yang mengintai dia nanti di akhirat, bahwa apapun yang ditulis, ya, yang diucapkan, yang ditulis, ya, bahkan gerakan mata pun, ya, ketika itu berulang dan menjadi tabiatnya, itu sudah dicatat bahwa dia adalah orang yang terkena ancaman ini. Dan ancaman ini nyata adanya. Gitu. Ya. Nah, itu al-humaz. Bilhamzi, humazah. Al-lamzi. Kalau lumazah itu apa? Lumazah itu ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ya humazah itu lumazah sama aja gitu ya, sama aja maknanya. Ya, kan, tapi ada makna yang berbeda. Ya, ya, kalau lumazah sama juga gitu, menghina orang dengan lisannya, ya, dengan lidahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang maksud dengan lumazah itu adalah yakhfa bid-dakhil walakinnahu yush'iru bihadza gitu ya. Jadi secara menghina secara terang-terangan mah enggak gitu. Tapi orang yang orang yang dia hina itu merasakan itu gitu. Mungkin dari gestur, ya, mungkin dari gestur, ini orang kenapa ya? Dia nggak ngomong, cuma mungkin dari gesturnya membuat orang itu merasa, kok saya kayak nggak dihargai gini, kok saya kayak dihina banget anak gitu, ya. Gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh itu gimana ya? Jadi di dalam dirinya dia menghina gitu ya. Dalam dirinya dia menghina, tapi tidak terucapkan. Tapi orang merasa bahwa dia itu lagi menghina saya gitu, dan lagi menjatuhkan wibawa saya gitu. Itu kayak gimana ya? Apa misalnya begini ya? Hmm, apa namanya? Ketika dia mengajak orang lain gitu ya, dia mengajak orang lain gitu. Ternyata ada satu orang yang tidak diajak gitu ya. Karena dia orang miskin gitu ya. Mungkin itu bisa jadi gitu. Dia secara lisan tidak mengucapkan hal itu gitu ya, tapi secara perbuatannya
seolah gitu ya, seolah dia menghina. Ya. Atau misalnya ya, dalam surat saya lupa dalam surat apa ya, dalam surat Al-Hujurat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumum min qaumin. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil oleh Allah itu adalah wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi intinya bahwa meskipun kita beriman, meskipun kita tahu gitu ya, meskipun kita tahu bahwa ada ancaman yang mengintai kita ketika kita menghina orang lain, tapi tidak menjamin juga kita akan selamat dari perbuatan itu. Makanya diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Gitu, ya. Wahai orang-orang yang beriman. La yaskhor qaumun min qaumin, katanya gitu. Ya. Jangan mengolok-ngolok satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Jangan mengolok-ngolok, ya. Jangan mencela, jangan merendahkan. Asa an yakunu khairum minhum. Karena bisa jadi mereka itu lebih baik dari kalian gitu. Ya. Asa bisa jadi. Maksudnya di sini bukan bisa jadi, kemungkinan enggak gitu ya. Bahwa orang yang diolok-olok kondisinya itu lebih baik dari kalian. Gitu. Logikanya bahwa ketika orang tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak mengolok-olok orang lain, ya, dia lebih kenal dengan dirinya. Dia tidak perlu eh, apa namanya, apresiasi orang. Dia tidak perlu eh, apa ya? Tidak perlu statement orang bahwa oh saya ini orang baik gitu. Tidak butuh pengakuan istilahnya gitu ya. Tidak butuh pengakuan orang lain bahwa dia itu orang baik ya. Tapi orang yang mengolok-olok orang lain ya, berarti dia merasa bahwa dia itu lebih baik ya, dan dia butuh pengakuan orang lain. Tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu apa? Menjatuhkan wibawa orang lain. Kan begitu. Jadi sudah bisa dipastikan orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok gitu. Lebih baik kualitas dirinya. Kayak gitu kan ya. Wala talmizu anfusakum. Ya, talmizun ya, ada talmizu itu lumaz dari lamaza ya. Sama lumazah. Talmizu di sini apa? Kalamun zohiruhu la aiba fihi wa dakhiluhu fi aib, katanya gitu. Ucapan ya yang secara nampak itu tidak ada yang salah, tidak ada kekurangan, ya, tidak ada hinaan, ya. Tapi di belakang itu, ya, tersimpan bau busuk istilahnya. Seperti apa? Sindiran, ya. Orang nyindir gitu. Kalau nyindir misalnya, ya dia nggak apa namanya, tidak mengucapkan nama secara spesifik gitu ya. Ya. Ucapannya juga ya kayak yang benar gitu, ya, kayak yang benar. Tapi di dalam hatinya, ya, dia itu ingin menghina orang itu. Dan orang itu, ya, dan kadang orang kan menjadi, ini ke siapa ya? Apa ke saya gitu ya? Jadi orang itu jadi merasa apa ya maksud ucapannya gitu, gitu. Ya. Mungkin yang mengucapkannya dia secara secara redaksinya tidak ada yang salah gitu, ya, tidak ada yang salah. Saya gini, eh, kalau orang yang dermawan mah nggak akan susah untuk memberi kan begitu misalnya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi di dalam hatinya dia menyimpan, dia ingin menyindir gitu. Dia ingin menyindir orang-orang yang pelit gitu, ya. Dan mungkin di sekitarnya ada yang merasa akan hal itu. Nah, itu talmizu, ya. Seringkali ini pun terjadi, ya. Sehingga terjadi dalam dalam kehidupan kehidupan kita. Jadi ucapannya ya terdengar biasa aja gitu ya. Kata-katanya terdengar biasa aja gitu. Tapi orang yang mungkin agak merasa gitu ya, dia akan tersakiti. Dan memang mungkin ketika dia mengucapkan pun ya memang dia ada tujuan tujuan terselubung gitu ya, tujuan buruknya ya. Maka
intisarinya ya atau kesimpulannya ya, humazah lumazah itu apa? Innal insana yata'ammadu biida'il akhorina imma bil lisani au bil fi'li. Ya. Jadi maksud humaza dan lumaza itu ketika manusia mereka menyengajakan dirinya untuk melukai orang lain, untuk menyakiti orang lain, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Dan sekali lagi, ancaman ini berlaku untuk orang-orang yang sering melakukan ini. Ya, berulang-ulang gitu. Sudah menjadi tabiatnya ya. Ketika bertemu dengan orang itu pasti ya isi pembicaraannya teh ngehina ini, munteng ngehina ini. Kenapa kita harus memilih berteman dengan dia gitu ya? Jadi orang lain dijelekan oleh dia ya. Setiap orang yang melakukan kesalahan dijelekan oleh dia, maka kita pun tidak akan selamat dari omongan dia gitu kan? Ya, dari gibahan dia. Jadi yang apa namanya? Yang selamatnya adalah kita jauhi teman seperti itu ya. Ya mungkin kalau kalau usia-usia saya gitu ya, kalau usia-usia saya masih sepertinya masih butuh eksistensi dalam pergaulan ya. Jadi teman seburuk apapun tetap saja ditemani gitu ya, tetap saja dianggap jadi teman gitu ya. Jadi kan harusnya kita memang memilih kenapa salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang solih adalah berteman dengan orang-orang yang solih gitu ya, supaya apa, supaya kesolehannya itu saling apa namanya eh, saling berpindah gitu ya, bukan berpindah, jadi tersetrum gitu ya, tersetrum lah. Tapi kalau kita terus-menerus ya berteman dengan teman yang tidak baik, maka itu akan tercelup, istilah nama tercelup, sibgo gitu, tersibgo, tercelup gitu, ya, terwarnai gitu, terwarnai. Jadi kalau misalnya ingin warnanya indah, ya kita berteman dengan teman-teman yang berakhlak indah gitu. Kalau misalnya tidak tidak mau berteman, tidak mau terwarnai dengan warna yang buruk gitu ya, yang busuk gitu ya, temannya. Jadi eh, suatu hari ya kan ruh itu ya, ruh itu akan menemukan temannya yang sefrekuensi ya. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya, ketika ruh itu bertemu ya, berteman, berkumpul dengan yang tidak sefrekuensi, maka sedikit-sedikit akan akan terlepas gitu ya, akan terlepas. Dan kita juga masa nggak nyaman gitu, akan ada ketidaknyamanan ya ketika kita berteman dengan yang tidak sefrekuensi gitu, ya. Nah, itu dua sifat ya. Mudah-mudahan difahami ya, humazah dan lumazah. Oke. Juga udah setengah 7. Tapi ini masih sedikit lagi ya, sedikit lagi. Alladzi, ayat yang kedua ya. Alladzi jama'a malau wa addadah. Ya. Alladzi jama'a malau wa addadah itu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Ayat kedua ini menjadi penyebab kenapa orang bisa memiliki sifat humazah dan lumazah. Ya. Kenapa sih orang tuh dia teh sifatnya teh seperti itu gitu. Ya. Kerjaannya teh ngehina orang aja. Ya, kerjaannya itu ngerendahin orang aja. Kenapa sih? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dia itu suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia merasa cukup dengan hartanya, ya. Dia dia tidak butuh dengan orang lain, sehingga dia memandang orang lain itu rendah. Ya. Saya ini orang berharta, orang punya, ya, the have gitu. Orang the have gitu, orang punya saya ini, gitu ya. Maka orang-orang yang
dia melihat, dia memandang di kacamata dia itu bahwa dia itu orang yang paling baik, sehingga ya muncullah tabiat, muncullah akhlak bahwa itu mah cuma miskin gitu, itu mah orang susah, itu mah nggak punya apa-apa, ya. Maka harta inilah yang melahirkan dalam dirinya sifat merendahkan orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan wibawa orang lain, gitu, ya. Baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, gitu ya. Nah, maka perbuatan yang melampaui batas apa maksudnya? Bahwa ini sudah melampaui batas, ya, karena dia tidak menjaga, value orang lain, ya, dia tidak menjaga hak orang lain, ya, karena kan di antara hak kita itu adalah kita kita dihargai, gitu ya, tidak boleh direndahkan, ya, mendapat kedudukan yang sama, kan begitu ya, mendapat kedudukan yang sama. Maka ketika ada orang ya yang membeda-bedakan, yang mendikotomikan orang lain, ya, ini sudah melampaui batas, ya. Nah, sama lah kayak sekarang lah, ya. Nah, seperti apa yang terjadi di negara kita kan sama, bahwa hak orang miskin, ya, itu seolah diinjak-injak gitu. Sedangkan hak orang-orang yang memiliki harta, yang menguasai ekonomi, ya, itu dijaga benar-benar. Bahkan ya kebijakan-kebijakan yang lahir, ya, itu terasa menginjak-injak orang-orang miskin, kan begitu. Ini kan sudah melampaui batas. Jadi kenapa orang bisa melakukan itu? Karena dia punya harta, gitu ya. Karena kalau orang miskin, dia sudah memikirkan hidupnya saja, gitu kan, ya, memikirkan hidupnya saja sudah pening, gitu kan, apalagi harus mikirin orang lain, apalagi harus yang ngehina orang lain, ya. Apa yang mau saya banggakan, ya, saya masih gini-gininya, tapi orang yang punya harta, ya, dia merasa memiliki kelebihan, dia merasa memiliki harta, dia menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang orang lain, ya. Maka ancaman inilah, ya, yang Allah berikan kepada mereka. Nanti akan dijelaskan, ini teh ancamannya berupa apa sih? Nanti di ayat terakhir, ya. Anna adan nasa min akhtaril a'mali wa min aswa'iha, katanya gitu, kata seorang syekh, bahwasanya ya adan nasa itu melampaui batas, ya, atau sewenang-wenang terhadap manusia, itu adalah di antara perbuatan yang paling berbahaya dan paling buruk, ya. Sewenang-wenang terhadap manusia. Kenapa? Kita manusia, ya. Kata Allah apa? Nah, semua manusia itu sama, ya. Semua manusia itu sama. Mau laki-laki, mau perempuan, mau yang muda, mau yang tua, gitu ya. Mau yang miskin, mau yang kaya, semuanya sama, ya. La fadla li arabiyin ala ajamin, ya. Tidak ada yang diistimewakan, nggak ada, ya. Misalnya orang Arab lebih istimewa dari orang asing, tidak, semua sama. Nah, maka dijelaskan di akhirnya, inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukurannya ini takwa, gitu, bukan harta, ya, bukan harta. Karena harta itu bukan karena usaha manusia, ya, karena memang sudah bagiannya segitu, gitu. Jadi ketika bagiannya sudah segitu, ya, ketika orang menyombongkan diri dengan hal yang tidak layak dia sombongkan, ya, maka ini adalah perbuatan yang sangat melampaui batas, ya. Semua makhluk sama, gitu. Kenapa kalian saling membedakan, ya? Jadi saling menspesialkan diri kamu dari manusia yang lain, kamu sama dia itu sama, gitu. Nah, padahal bisa jadi, ya, pasti, gitu kan. Bisa jadi orang itu lebih lebih baik, kan begitu. Wa mimma yajibu taba'udu anhu, dan di antara perkara yang harus dijauhi.
yang mesti dijauhi. Apa? Tadi itu merasa lebih baik, ya, merasa paling apa namanya, merasa paling kaya, merasa paling spesial gitu, sehingga dia bisa merendahkan orang lain, ya. Jadi ini kan tadi yang apa namanya, yang diseru oleh Allah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ini artinya bahwa terkadang, ya, orang itu memerhatikan satu perkara, satu masalah, satu hukum, ya, tapi lalai dengan hukum yang lainnya, ya. Terkadang orang dia memerhatikan ibadahnya, sholatnya, saumnya, gitu kan ya, memerhatikan itu, ya, taat sekali, ya, akan ibadahnya, tapi melalaikan perkara-perkara lain, yaitu apa? Muamalah, hablum minanasnya, ya, hubungan dia dengan manusianya. Ibadahnya rajin, tapi kalamnya, lisannya menyakitkan, menghina, ya. Setiap orang ngobrol dengan dia gitu kan, orang tuh merasa sakit, ya. Banyak kan yang seperti itu, ya. Bahkan kan ada juga yang hmm, perempuan yang diancam neraka, ya, padahal dia adalah ahli tahajud, ahli ibadah, ya. Tapi karena lisannya tidak dijaga, gitu ya, maka Allah ancam dia dengan neraka, kan begitu, ya. Maka eh, apa namanya, ya, tadi itu tadi gitu, bahwa tidak setiap orang beribadah itu ikhlas, niatnya ikhlas, kan tidak setiap orang begitu kan. Makanya tadi indikator ikhlas itu apa? Dia terus memperbaiki diri, ya, dia terus berbenah diri, ya, melihat ke dalam dirinya apa saja yang kurang dalam dirinya, dia terus tazkiyatun nafsi, ya, mensucikan dirinya di perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka akan melahirkan apa? Maka akan melahirkan, ya, dia memiliki semangat untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena di antara, ya, ini kata ahli neurologi, ya, tentang otak gitu ya, bahwa di antara ciri orang yang mendapatkan pencerahan adalah ketika dirinya sudah menyatu dengan sekelilingnya, ya. Maksudnya menyatu itu apa? Sudah menyatu dengan sekelilingnya itu, bahwa dia melihat orang lain itu dia melihat dirinya sendiri. Apa yang dia tidak suka terhadap dirinya, maka dia tidak lakukan kepada orang lain. Apa yang dia lihat, apa yang dia suka untuk dirinya, maka dia lakukan juga untuk orang lain. Nah, ya, atau ini yang sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, ma yuhibbu li hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang gitu sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ketika kita tidak ingin dibicarakan di belakang oleh orang lain, maka kita pun tidak membicarakan orang lain di belakangnya, gitu ya. Ketika kita tidak suka bahwa kita ini dihina, direndahkan, gitu ya, maka kita pun tidak melakukan hal itu, ya. Maka banyak sekali kita menemukan orang-orang yang menjatuhkan wibawa orang lain, ya, untuk menaikkan wibawanya, gitu ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya, supaya apa? Supaya dirinya dianggap lebih baik, ya. Dan ini bukan perbuatan yang baik. Maka dunia ini luas, ya. Dunia ini luas, dan kebaikan pun terhampar sangat sangat banyak, ya. Maka kita apa namanya, berlomba, ya, kita berlomba dalam kebaikan, ya. Alladzi jama'a malau wa addadah, gitu ya. Orang yang mengumpulkan harta, dalam qiraah lain, ya, dalam riwayat lain itu ada jama'a, ya. Kalau jama'a itu kalau jamaah mengumpulkan, kalau jamaah, ya, itu dia benar-benar menimbun hartanya, ya, mengumpulkan dan menimbun hartanya, ya. Jadi masalah, ya, yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi adanya sifat humazah dan lumazah itu apa? Mengumpulkan harta dan selalu melakukannya. Maksudnya dia tidak
tidak berhenti pada satu titik, enggak gitu, tapi terus menerus ya sampai waktunya habis, sampai usianya habis. Untuk apa? Untuk mengumpulkan harta ya. Almal, harta itu ya, yang dimaksud dengan harta itu apa? Sesuatu yang oleh manusia diusahakan ya, atau sesuatu yang diusahakan oleh manusia, atau sesuatu yang condong ya, di mana manusia condong terhadap itu. Ya mungkin bukan hanya saja uang gitu ya, ada mungkin hewan ternak gitu ya, ada mungkin emas atau apa gitu ya, itu disebut dengan harta. Adadah ya, yang masuk dengan adadah di sini ada dua ya Bu ya. Yang pertama adalah at-ta'did. At-ta'did itu eh, ber, berjumlah ya, berjumlah. Maksudnya apa berjumlah? Bahwa hartanya nggak satu macam. Ya jadi dia mengembangkan hartanya gitu ya. Nah, jadi hartanya ada bermacam-macam, ada hewan ternak ya, ada perusahaan ini bermacam-macam ya. Jadi istilahnya dia mengembangkan hartanya ya. Jadi tidak hanya satu satu macam. Ada juga ya yang dimaksud dengan adadah itu adalah menghitungnya ya, menghitungnya dengan teliti gitu. Nah, ini kurang ya. Kenapa ya? Ini wah ya diteliti. Jadi 1 rupiah pun dia dia teliti gitu. Ketika hilang 1 rupiah pun ini kenapa nih hilang ini? Wah gitu ya. Sibuk sibuk menghitung-hitung, terus menghitung-hitung gitu ya. Maka ni'mal malus solih lil abdis solih ya. Senikmat-nikmatnya harta, sebaik-baiknya harta itu harta yang ada di tangan orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ini ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang soleh ya, sehingga ketika Allah mengamanahi kepada kita harta ya, meskipun sedikit ya, kita bisa membelanjakannya di jalan Allah.